Belum keluar ya? Belum. Dong, dipanggil dong, Den. Kakak Jesslyn. Bukan Boleh tolong di-share background-nya? Oke. Jadi ada Romo Bayu hari ini yang akan memberikan pengajaran mengenai apa Kak Marsya? Perumpamaan. Perumpamaan. Betul. Oke. Tadi lu brain freeze ya, Den? Iya, agak lupa sedikit. Oke. Selagi siapa sih Romo Bayu itu? Romo Bayu itu salah seorang Romo OP. OP itu kepanjangan dari KAT. Kalau yang nggak tahu jangan lempar ke orang gitu, bro. Makan temen. Makan Ordo temen. Ordo Pewarta. Oke. Oh, luar biasa. Jadi itu ada dari Santo Dominikus de Guzman, salah seorang pendiri Ordo Pewarta itu. Nah, beliau adalah salah satu bagian dari Ordo Pewarta itu tersebut. Nggak kelihatan. Nah, Share screen-nya. belum kelihatan ya? Jaslyn, matiin dulu ya. Nggak apa-apa. Mungkin sambil nungguin disiapin screen-nya buat teman-teman yang baru hadir. Selamat datang di panen OMK Satora. Semoga tadi pembukanya cukup menyenangkan. Seperti yang tadi Dini udah ngomong juga, bakal ada sesi dari Romo, aduh namanya Den. Romo siapa Bayu Hadi Ruseno. Gue ngetes aja Den, hafal nggak? Dari Romo Bayu tentang perumpamaan. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang baru datang, aku mau ngingetin aja, bakal ada Google Form yang perlu diisi untuk data kehadiran. Jadi, dari teman-teman admin akan share di chat, boleh dibantu dari teman admin. Either yang baru pertama kali datang panen, atau yang baru pertama kali join padi minggu lalu pun, minggu ini tetap diminta untuk isi Google Form-nya. Supaya nanti informasi-informasi selanjutnya dapat diterima dengan cepat. Gimana Kak Dini? Iya, jadi lebih gampang teman-teman dapat info-info mengenai acara-acara kita, apalagi update-update bentar lagi kita besar. Nah, nanti itu akan di-share di belakang ya. Oh, ini ya, dari Kak Tade ya? Udah. Ya, betul. Thank you. Ya. Nah, ini ada background Romo. Romo lahir di Bandung, kemudian menerima tabisan pada 2019, dan sekarang menjadi bertugas di Paroki Redemptor Mundi di Surabaya, dan sebagai pembina novis Dominikan Indonesia. Jadi sudah lumayan lama menjadi Romo. Enggak deh, masih baru dan masuk program, jadi pasti bahasanya akan lebih masuk juga ke kita. Oleh karena itu, sebelum kita memulai acaranya, kita mohon berkat dulu sama Tuhan supaya bisa dibukakan hati dan pikiran sehingga pengajaran-pengajaran Romo bisa masuk ke kita dan buat kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu kepada kami sehingga pada malam ini kami dapat berkumpul bersama di sini untuk mendengarkan. Ya Bapak, bukalah hati kami dan pikiran kami sehingga apa yang diajarkan oleh Romo dapat memberikan manfaat bagi kami dan kami praktekkan untuk kehidupan kami, dapat menjadi salah satu pegangan untuk kami menjalani hidup kami. Ya Bapak, supaya berjalan dengan lancar apa yang dia siapkan dan juga dapat memberikan manfaat bagi kami semua. Oke, amin. Terima kasih Bapak. Bapak Tradus, amin. Putus-putus ya? Iya, betul. Kan nih Pak, ya. Putus. Tapi masih jelas? Ya, samar-samar jelas lah. Masih. Oke. Dari tim ada rule of Present Worship. House of Rule apa tuh? Oh, Present Worship dulu. Oh, House of Rules. Terserah deh. Kakak Deni mau yang mana dulu? Ada Present Worship. Siapa yang share nih Kak? Aku. Udah.
Boleh, nanti House of Rules setelah Present Worship ya, Kak Marsha ya. Baik. Oke. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bukan puji dan sembah kita, doa kita dalam tanda kebenaran Kristus dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih karena Engkau sungguh mengasihi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mengampuni kami ya Bapa atas semua kesalahan kami. Karena Engkau tidak lelah-lelahnya menjadi Bapa kami. Sungguh setia Bapa, Engkau mengoreksi kami setiap hari, Engkau mengajarkan kami bagaimana jalan yang berkenan kepadamu, bagaimana cara hidup yang berkenan kepadamu ya Bapa di surga. Biar kami boleh sungguh-sungguh mengenal dan tahu ya Bapa apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna di matamu, di hadapanmu ya Bapa. Biar kami boleh sungguh-sungguh hidup menyenangkanmu. Biar mata hati kami boleh tertuju hanya kepadamu ya Bapa. Dalam setiap perbuatan, setiap pikiran, setiap kehendak kami ya Bapa, kami boleh semakin seirama dengan Engkau, kami boleh menghina kami ya Bapa. Karena itulah kerinduan kami yang paling terdalam. Karena itu ya Bapa, kami hendak menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untukmu
Sungguh-sungguh ya Bapak, supaya apapun yang kami perbuat ya Bapak, boleh dibimbing oleh Roh Kudus ya Bapak secara nyata, supaya kami benar-benar menyenangkan ya Bapak di surga. Ya setiap harinya ya Bapak di surga, hadirat-Mu boleh sungguh nyata dalam hidup kami ya Bapak. Supaya kami ya Bapak boleh benar-benar rindu untuk mengasihi-Mu dan menyenangkan-Mu ya Bapak. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hey, tim Den, macet Den. Putus-putus dan suaranya. Oke. Hai Romo. Romo Bayu sudah datang ya? Halo Romo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Iya. Wah, Shalom. luar biasa nih. Patah ya suara gue ya. Romo, Iya, Romo nggak apa-apa. Romo langsung dikirim dari Filipina. Wow, oke. Wah, mantap, mantap. Iya, saya sekarang di Jakarta tapi buat karantina ya. Ya, Terima kasih Romo sudah meluangkan waktunya. Jadi teman-teman, perkenalkan ini Romo Bayu. Hari ini sudah cukup banyak nih Romo yang mau belajar tentang perumpamaan dan kenapa sih kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Mungkin lebih mudah dengan perumpamaan. Nanti Romo mungkin bisa sharing lebih dalam lagi. Sekali lagi teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi Romo Bayu, mau mengingatkan buat yang baru pertama kali datang di Panen, silahkan mengisi Google Form yang sudah di-share oleh Jaslyn di chat box. Kemudian kita mengingatkan juga lagi. ada ini udah di-share lagi di Bitly. Kemudian kita mau mengingatkan juga teman-teman semuanya kalau bisa selama sesi selama Romo Bayu lagi sharing boleh di-mute dulu sebentar mikrofonnya dan fokus, tidak sambil multitasking seperti yang biasa saya lakukan. Ya, nggak ya, bercanda ya. Jadi kita sama-sama hari ini komit juga akan fokus untuk belajar firman Tuhan. Dan buat nanti akan ada sesi tanya jawab di belakang. Teman-teman nanti nggak usah khawatir, sesi tanya jawabnya bisa lewat Slido, which is bisa anonymous, dan akan di-share juga linknya sama kakak-kakak admin nanti, sama Jaslyn berarti ya? Ini Jaslyn kan? Iya, sama Jaslyn di kolom chat juga. Sekali lagi, untuk yang masih belum pakai nama asli, tolong diganti dengan nama asli, supaya nanti pada saat tanya jawab lebih mudah. Dan, apalagi tadi ya, Denny ya? Ada yang lupa nggak ya? Oh, kalau mau nanya langsung harus pakai video. Asik. Jadi, ini saatnya kita mempromosikan diri ya. Jadi, bertanya sambil bisa buka kaca. Asik. Oke, itu aja. Sekarang mari kita siapkan hati, kita tenangkan pikiran. Buat teman-teman yang punya headphone atau earphone boleh pakai juga biar lebih fokus. Gimana Den? Kita langsung oper ke Romo Bayu aja? Nanti di-share sama Joy ya? Iya, untuk Hari yang ini slide-nya bisa nyusul. Pembukanya. Karena Romo hari ini masih agak capek, mungkin nanti kita kasih waktu untuk istirahat sebentar, karena baru banget nyampe ya Romo ya, dari Filipina. Jadi nanti Romo akan mengisi waktu di Q&A. Hari ini kita akan mendengarkan, sudah disiapkan nih dari jauh-jauh hari sama Romo, khusus untuk anak-anak panen katanya Romo nih. Oh, siap. Boleh Kak di-share videonya? Kak Ate ya? Mega. Minta tolong kami gak boleh di-share Kak Oh, sekarang? Kak Mega. Iya, Ya. bentar. Matiin WhatsApp dulu Thank kan. you. Biar nggak tangting. Iya. Oke, udah bisa lihat screen-nya ya?
Udah, silakan coba dimulai. Oke, udah, Mek. Shalom damai sejahtera dan berjumpa dengan saya Romo Bayi OP. Terima kasih banyak kepada panitia dan penyelenggara yang sudah mengundang saya pada kesempatan kali ini ya. Dan bagi teman-teman yang belum kenal saya siapa, mungkin bisa juga mengunjungi ya, sosial media saya di IG Bayu Ruseno maupun di YouTube Bayu Ruseno untuk lebih dalam lagi mengenal saya. Bukan sayanya tapi lebih pada pelayanan-pelayanan digital yang saya lakukan. Dan semoga teman-teman bisa belajar banyak dari apa pelayanan yang sudah saya lakukan. Pada kesempatan ini saya akan membahas lebih dalam tentang perumpamaan Yesus ya selama 45 menit ke depan. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Ya. Tema kita pada sore hari ini atau malam ya adalah tentang perumpamaan Yesus. Dan dibawakan oleh saya sendiri, Romo Bayu OP, itu nama lengkap saya di slide. Dan silakan buat yang belum mengunjungi IG saya atau YouTube saya, silakan mengunjungi, di follow dan di subscribe ya. Dan bagi teman-teman di sini yang belum subscribe atau belum follow, silakan follow saat ini juga. Ya, dan 5 followers pertama di IG akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa Romo? Hadiahnya pisang. Iya. Ya nanti kalau teman-teman ke Surabaya, saya tugas di Surabaya, Paroki Redemptor Mundi. Kita punya kebun pisang dan teman-teman yang sudah datang tentunya kita akan suguh pisang ya, pisang rebus. Oke, kita lanjut saja. Tema pada kesempatan hari ini adalah perumpamaan Yesus ya. Dan sebaiknya kita berdoa dulu, mohon kekuatan dan penerangan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus di hati kita, agar kita pun dapat mengerti lebih dalam lagi sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan memperbaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah kami dengan roh yang sama, kebijaksanaan yang sejati, dan sukacita selalu dalam penghiburan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi selamat malam ya bagi teman-teman sekalian. Tema kita adalah tentang perumpamaan Yesus. Dan pada presentasi atau pengajaran saya pada kesempatan kali ini kita akan bagi dalam 3 subtopik utama, menjawab 3 pertanyaan ya. Apa itu perumpamaan sebenarnya di dalam kitab suci tentunya, dan kenapa Yesus menggunakan perumpamaan sebagai metode mengajarnya. Nanti akan saya jelaskan bahwa perumpamaan ini hanya salah satu metode mengajar Yesus. Ada metode-metode lain yang digunakan Yesus ya. Dan perumpamaan ini hanya salah satunya. Bagaimana kita memahami perumpamaan Yesus? Dan untuk memahami ini ya, atau belajar untuk mentafsirkan atau menginterpretasi perumpamaan Yesus, kita akan case study, kita akan fokus di salah satu perumpamaan Yesus di Matius 13, 1-23. Cukup panjang. Walaupun cukup panjang karena kita akan lihat konteks perumpamaan. Sebenarnya kalau perumpamaan seperti apa, tujuannya apa, bisa kita lihat di Matius 13, 1-23 ini. Gampang hafalnya Matius 13, 1-23. Oke. Nah, karena case tadinya ini dari Injil Matius, mungkin ada baiknya juga kita mengenal sedikit tentang Injil Matius. Ya, Injil Matius itu satu dari 4 Injil, ya teman-teman sudah tahu ya. Dia Injil yang pertama, dia di keempat Injil, dan tahun liturgi A ya. Jadi kalau di tahun liturgi A bacaan Injil kebanyakan diambil dari Matius. Tapi karena kita sekarang tahun liturgi B, Injilnya diambil dari Injil Markus. Nah, dalam Injil Matius ya, ini Matius ya, ada yang disebut sebagai 5 blok pengajaran Yesus dalam Injil Matius. Injil Matius itu memberikan kita gambaran dan membagi-bagi peta. Ya, membagi-bagi pengajaran Yesus dikumpulkan di grup ya, dijadikan satu grup di satu blok, kemudian disebar di seluruh Injilnya. Dan ada 5 blok pengajaran Yesus di Injil Matius ya.
Yang paling terkenal tentunya khotbah di bukit, Matius 1:5-7. Kita tahu tentang sabda bahagia, tentang doa Bapa kami, tentang mengasihi musuhmu, ya. Dan pengajaran tentang misi. Waktu Yesus mengutus para rasulnya, ya, dia mengajarkan sesuatu juga, Matius 10. Pengajaran melalui perumpamaan, Matius 13, yang akan menjadi fokus kita pada kesempatan pembelajaran kali ini. Jadi ada satu blok yang isinya perumpamaan semua, yaitu blok perumpamaan di Matius 13. Kemudian keempat, pengajaran tentang gereja. Ini berbicara tentang banyak hal tentang bagaimana mengorganisasi gereja. Dan terakhir pengajaran tentang akhir zaman, Matius 23-25. Kenapa ada 5, Romo? Ya, jawabannya ya suka-suka Yesus. Berapa ya? Kenapa Matius menggrupkannya dalam 5 kelompok besar? Mungkin salah satu alasan yang paling bisa kita terima adalah karena Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Musa yang baru, ya, Musa yang baru. Kita tahu teman-teman kalau belajar kitab suci Perjanjian Lama, Musa itu memiliki 5 buku. Ya, menurut tradisi Musa menulis 5 buku yang dikenal sebagai 5 buku Musa atau Taurat. Ya, 5 buku pertama dalam kitab suci Perjanjian Lama, yang tahu ya, hafal ya, orang Katolik pasti hafal ya. Ya, buku yang pertama Keluaran. Wah, salah langsung kan. Ya, buku pertama adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya, ini 5 buku pertama yang disebut sebagai Taurat, yang merupakan buku yang paling penting di Perjanjian Lama, dan menurut tradisi ini ditulis oleh Musa, makanya disebut sebagai 5 buku Musa. Musa punya 5 buku, Yesus juga punya 5 buku, dalam tanda petik 5 blok pengajaran di dalam Injil Matius. Ya, tentunya akan ada banyak kesamaan lagi antara Musa dan Yesus di Injil Matius, tapi kita tidak akan bahas ke sana. Itu topik lain ya. Nah, kita sekarang fokusnya di pengajaran melalui perumpamaan Matius 13. Dan perumpamaan dalam Injil Matius di bab 13 ini tidak hanya 1, tetapi ada 7. Ya, mari kita lihat yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang sang penabur. 1-3 tentang ilalang dan gandum, dan juga biji sesawi, tentang ragi, perumpamaan tentang ragi, tentang harta yang terpendam, tentang mutiara dan pedagang, dan tentang pukat atau jala. Net. Jadi ada 7. Ya, angka 7 selalu angka bagus dalam Injil ya, dalam kitab suci. Dan kita familiar ya, sudah familiar dengan perumpamaan-perumpamaan Yesus. Dan kita akan fokus 1 dan kita akan lihat kenapa sih sebenarnya perumpamaan ini ya, topik pertama. Jadi saya akan baca Injil Matius 13-23, tetapi saya tidak akan baca semua, saya akan baca bagian per bagian, lalu kita bahas bagian per bagian ini untuk menjelaskan perumpamaan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi Yesus ini kedatangan banyak orang dan orang-orang datang dipakai waktu orang-orang berkumpul, Yesus pakai kesempatan itu untuk mengajar. Dan dia naik ke atas perahu dan orang-orang berdiri di tepi danau. Ya, ini konteksnya di Danau Galilea. Ya teman-teman, kalau belum pernah ke Danau Galilea, nabung ya, kita pergi ke sana dengan saya. Gratis. Oh ya, gratis. Cukup bayar biaya agennya aja. Oke. Itu konteksnya ya. Nah, Yesus menggunakan, tapi Yesus kali ini menggunakan perumpamaan. Ya. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Ya. Kenapa? Karena Yesus tidak hanya mengajar dengan perumpamaan. Kadang-kadang, ya sering juga Yesus mengajar ya secara langsung ya, apa yang ingin disampaikan. Contohnya waktu mengajar di atas bukit ya,
bahwa kasihlah musuhmu, ya. Maka dan doakanlah orang-orang yang benci kamu. Itu kan pengajaran yang sangat direct ya. Kita tidak direct dan sangat mudah dipahami walaupun susah dilakukan ya. Tapi mudah dipahami ya. Ada saatnya Yesus juga mengajar berdoa ya, doa Bapa kami. Jadi ajaran-ajaran yang sebenarnya direct atau ajaran yang langsung. Tapi ada kalanya Yesus juga menggunakan perumpamaan ya, perumpamaan. Oke, perumpamaan itu apa sih? Perumpamaan itu bahasa Yunaninya, karena Injil kan ditulis dengan bahasa Yunani. Lalu dalam bahasa Yunani itu dibacanya adalah parabole ya, parabole. Secara sederhana parabole itu sebenarnya kalau diterjemahkan secara literal adalah perbandingan. Ya, parabole ya, para itu di samping, balo itu melempar ya, dilempar di sampingnya. Jadi side by side ya, di samping, dibandingkan, dilempar dibandingkan di samping supaya bisa dibandingkan. Jadi kurang lebih parabole artinya perbandingan ya. Perumpamaan itu adalah sebuah perbandingan. Ya, sebuah perbandingan. Oke. Dan kalau kita lihat perjanjian lama, dan perjanjian lama itu ditulis dengan bahasa Ibrani, perumpamaan juga ada di perjanjian lama, dan kata yang digunakan adalah martial ya, dan kurang lebih artinya teka-teki atau pepatah. Jadi perumpamaan itu ya bisa perbandingan, bisa teka-teki ya, karena ada memang elemen perbandingannya. Nanti kita lihat ya, ada yang dibandingkan, ada realitas yang dibandingkan, itu betul. Tapi juga teka-teki. Kenapa? Karena ini sesuatu yang perlu dipecahkan, ya, tidak mudah untuk dimengerti. Kadang-kadang ada yang bilang Yesus menggunakan pepatah itu supaya lebih mudah dimengerti oleh orang-orang, ya, karena dia mengajar para petani, ya, makanya dia menggunakan pepatah atau perumpamaan tentang penabur, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat hal seperti ini bukan perumpamaan, ya. Perumpamaan justru tidak mudah dimengerti. Nanti kita akan lihat ya. Dan kunci untuk memahami perumpamaan adalah dengan menemukan hal-hal yang tidak biasa dan bahkan mengejutkan ya. Bahasa Inggrisnya to find the twist, and the surprises ya. Karena twistnya ini ya, yang mengejutkan ini, yang tidak biasa ini menjadi kunci untuk mengerti perumpamaan Yesus. Mari kita lanjutkan ya. Kita baca lagi ya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya. Jadi kita sudah sangat sering mendengar perumpamaan ini ya, penabur, benih, dan 4 jenis tanah. Jadi setiap tahun mungkin kita mendengarkan perumpamaan ini ya. Ya, sehingga perumpamaan ini bukan suatu hal yang aneh lagi buat kita karena kita sudah sering mendengarnya. Tapi kalau kita mendengar untuk pertama kali ya, dan kalau kita adalah seorang petani, ada banyak hal yang mengejutkan sebenarnya di sini. Ya sudah saya sebutkan tadi, kuncinya adalah kita cari hal aneh dan mengejutkan. Dan bagi para petani yang mendengar untuk pertama kali, ya perumpamaan Yesus ini sebenarnya ada hal-hal yang mengejutkan. Ya, pertama apa? Contohnya, sebenarnya penabur ini ceroboh ya. Kenapa dia ceroboh? Karena dia menabur benih sembarangan. Bayangkan dari seperempat dari seluruh benihnya hanya seperempat
ya yang di tanah yang subur. Ya, saya bukan petani tapi saya pernah rumah saya waktu kecil ya di Bandung itu masih ada bagian yang sawah ya. Dan kadang-kadang waktu saya kecil saya melihat bagaimana para petani ini ya menanam padi ya, benih padi. Jadi ada prosesnya ya. Prosesnya itu setelah benihnya disemai ya di penyemaian dan benihnya sudah siap dipindahkan di sawah ya. Dan sawahnya itu sebelum dipindahkan diolah dulu dan kemudian dibuat petak garis-garis kecil ya. Sehingga benihnya ini ada jarak satu dengan yang lain. Sehingga mereka tumbuhnya tidak akan saling tumpang tindih ya. Karena kenapa begitu? Karena memang petani mengerti bahwa benih adalah ya kehidupan mereka. Kalau benih ini tidak digunakan dengan sebaik mungkin ya, mereka tahu bahwa mereka akan rugi. Kalau mereka rugi tidak bisa mendapatkan keuntungan, tidak bisa mendapatkan uang, ya tidak bisa makan. Ya. Ini hidup mereka. Jadi mereka benar-benar menggunakan benih sebaik mungkin. Tapi petani di sini, di perumpamaan ini sepertinya sangat ceroboh. Ya. Dari 100% hanya 20% yang digunakan, ya, digunakan di tanah yang subur. Kalau saya, iya. Ya melihatnya seperti itu ya. Saya yakin petani-petani di Palestina juga ya mereka juga akan dengan hati-hati ya untuk menggunakan benih mereka, tidak main-main juga. Kemudian hal yang mengejutkan lain adalah hasil ya. Hasilnya itu bisa sampai 160 dan 30 kali lipat. Kalau kita ada 1 kilo benih ya, hasilnya 100 kilogram beras, itu kurang lebih ya. Jadi hasilnya ini luar biasa ya. Satu benih biasanya ya untuk satu tanaman ya, satu tanaman itu ya hasilnya pasti banyak, tetapi tidak akan nyampe 1 kilo ya. Itu satu benih ya. Jadi hasilnya ya cukup ya, ada hasil tapi tidak sampai 100 kali lipat ya. 60 kali lipat juga angka yang sangat besar, 30 juga angka yang besar ya. Jadi Yesus ingin mengontraskan sesuatu bahwa walaupun ya hanya 25% yang masuk tanah yang subur, tapi hasilnya berlipat-lipat sehingga semua yang hilang ya, 75% yang hilang ini pun terlampaui ya, semacam itu. Jadi kita bisa lihat ada hal yang sebenarnya tidak masuk di akal itu. Pertama ya terkesan ceroboh, kedua hasilnya yang berlipat-lipat ganda 100 kali lipat ini ya benih super ya. Benih super ya. Dan justru ini yang ingin disampaikan Yesus. Dan karena ada hal-hal yang aneh ini, banyak orang nanti tidak mengerti termasuk para rasulnya. Mari kita lanjutkan. Ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dengan perumpamaan? Iya. Jadi kenapa muridnya ini pada bingung? Ya. Biasanya Yesus itu tidak biasanya Yesus mengajar tidak dengan perumpamaan. Iya, sudah saya sebutkan tadi ya. Dia mengajar dengan langsung. Pelajarannya mudah dimengerti. Walaupun tidak mudah dilaksanakan ya. Tapi sekarang Yesus menggunakan perumpamaan dan murid-muridnya bingung. Iya. Ya, lalu jawab Yesus ayat 11, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ya, jadi Yesus mulai mengajar perumpamaan sengaja supaya tidak semua orang mengerti. Agar para murid yang mengerti, tapi tidak ya hanya para murid yang mengerti, tetapi yang lain tidak mengerti. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup.
supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengar. Maksudnya apa ya? Mengapa perumpamaan? Ya sudah Yesus sebutkan sendiri bahwa supaya orang yang lain tidak mengerti. Ya. Jadi ada yang bilang ya bahwa perumpamaan ini supaya orang-orang sederhana mengerti, tapi sebenarnya enggak. Justru sebaliknya. Yesus bilang sendiri supaya yang lain tidak mengerti. Hanya murid-muridnya yang bisa mengerti. Ya. Dan perumpamaan adalah sebuah teka-teki yang membingungkan. Ya. Para murid terheran-heran dengan perubahan dengan cara mengajar, ya, dan juga tidak mengerti. Jadi sebenarnya banyak orang tidak mengerti, termasuk murid-muridnya. Makanya nanti Yesus akan jelaskan, ya, karena memang ini teka-teki yang tidak mudah sebenarnya, ya, tidak mudah. Maksud Yesus apa? Ya. Perumpamaan sebagai sebuah teka-teki yang menantang para pendengar untuk berpikir lebih dalam. Yaitu, jadi kita lihat salah satu tujuan dari perumpamaan adalah sebuah teka-teki yang mengajak ya, pendengarnya berpikir lebih dalam. Ya. Nah, kalau teman-teman kembali ke Perjanjian Lama, ada seorang nabi ya yang menggunakan perumpamaan ya untuk sebuah sarana kritik. Iya. Waktu Daud, ya Raja Daud, kita tahu ceritanya, ini sangat terkenal ya. Raja Daud itu berzina dengan Bathsheba ya, berzina dengan Bathsheba dan juga melakukan pembunuhan berencana untuk menghancurkan Uriah, suaminya Bathsheba ya, dalam sebuah perang ya. Dan tentu ini adalah dosa besar ya, dan Tuhan tidak tinggal diam, dia mengutus nabinya Nathan untuk menegur Daud, ya, menegur Daud untuk mengkritik Daud, ya. Tetapi Nathan ini pintar, dia tidak menggunakan secara langsung bilang kamu bersalah, kamu berzina, kamu membunuh, tidak. Tapi dia pelan-pelan ya dengan cara menggunakan perumpamaan. Perumpamaannya apa? Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri di 2 Samuel 12. Jadi awalnya dia ketemu dengan sang raja dan dia bilang ada sebuah perumpamaan ya. Ada seorang miskin dengan yang memiliki anak domba, kemudian ada orang kaya dengan memiliki banyak kekayaan, punya banyak ternak segala macam. Nah, suatu hari orang kaya ini pun ya merampas sang domba dari orang miskin ini ya. Lalu si Nathan tanya, kira-kira kamu akan lakukan apa kepada orang kaya ini? Wah, Daud bilang saya akan menghancurkan, ya akan menghukum orang kaya ini ya, dia layak untuk mati. Wah, ternyata setelah itu ya ini twistnya ya sama si Nathan ya, dia bilang bahwa orang kaya itu adalah kamu. Orang kaya itu adalah kamu saat kamu merebut Bathsheba dari Uriah. Ya Uriah. Jadi dan ya Daud menyadari bahwa dia bersalah. Ya, dan puji Tuhan memang Daud ini memang orangnya baik ya. Dia memang mencintai Tuhan walaupun dia jatuh pada dosa yang berat, dia tetap mencintai Tuhan dan akhirnya dia bertobat. Ya, dia bertobat menyadari kesalahannya ya, dia bertobat dan menyadari kesalahannya. Jadi bagaimana perumpamaan ini digunakan ya sebagai sarana kritik ya, sarana untuk menegur secara tidak langsung. Ya, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu ya. Dan kalau sudah sampai titik yang tepat ya, baru di trigger ya, ditembakkan ya, di twist ya, di apa ya bahasa teknisnya itu punchline ya, punchline ya. Kalau sudah sampai punchline baru ya keluar punchline. Ya. Dan perumpamaan Yesus ini sebenarnya untuk mengkritik kaum Farisi yang mulai berencana untuk menghancurkan Yesus. Ya. Kalau teman-teman baca bab 12, 11, 12, itu orang-orang Farisi mulai gerah dengan kehadiran Yesus. Ya. Ahli Taurat mulai gerah karena
pengertian Yesus, ajaran Yesus ini berbeda dengan mereka. Dan pelan-pelan mereka mencoba untuk menghancurkan Yesus. Sehingga Yesus pun mulai berhati-hati dalam mengajar dan menggunakan perumpamaan. Sehingga orang-orang Farisi ya tidak serta orang-orang Farisi juga dibuat bingung ya, tidak ngerti ya. Dan itu salah satu tujuannya. Jadi ini sarana juga untuk mengkritik secara tidak langsung orang-orang Farisi. Nanti kita akan lihat ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengungkap dan menyembunyikan tentang kerajaan surga. Tadi Yesus sudah bilang ya, tujuannya ya untuk yang lain ini sebuah rahasia ya, tersembunyi. Tapi buat kamu para murid ya, orang-orang yang mengikuti Yesus, yang menjadi muridnya Yesus, ini akan diungkapkan ya. Kritik tidak langsung kepada para Farisi maupun mereka yang benci Yesus ya. Juga menggambarkan kondisi real para pendengar Yesus pada saat itu. Jadi nanti kita akan lihat perumpamaan ini berbicara tentang berbagai orang yang mendengarkan firman Yesus. Nanti kita akan ke sana. Penjelasan yang diberikan kepada 12 murid menandakan niat Yesus untuk mendirikan yang disebut sebagai magisterium atau kuasa untuk mengajar yang diberikan kepada para murid dan para rasul dan para penerusnya, para uskup ya, paus dan uskup. Karena hanya kepada para rasul diberi pengetahuan yang lebih ya, diberikan pengetahuan yang lebih tentang ajaran-ajaran Yesus yang tidak diketahui orang banyak ya. Jadi ini kemampuan mengajar yang diberikan oleh Yesus ya, ajaran rahasia, ajaran khusus yang diberikan Yesus kepada para muridnya, sehingga mereka punya otoritas lebih dari yang lain karena mereka tahu lebih dari yang lain. Tadi disebutkan Yesaya, seperti Yesaya yang berkhotbah kepada orang Israel yang keras kepala, demikian juga Yesus berkhotbah kepada generasi yang tidak beriman. Sama seperti Yesaya yang dianiaya, Yesus juga akan dianiaya. Jadi Yesus ini berbicara seperti Yesaya. Dia berbicara, Yesaya ini nabi yang mengkritik bangsa Israel karena mereka terjerumus pada penyembahan berhala, kepada politik yang tidak benar, tidak ada iman kepada Tuhan, ya, terjadi kejahatan sosial segala macam. Dan semakin dia berkhotbah mengkritisi orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi, Yesaya semakin ditindas. Dan Yesus melihat dirinya sama seperti Yesaya. Saat dia mengkritisi pemimpin bangsa Yahudi, ya, dia pun akan ditindas, dianiaya. Mari kita lanjutkan ya, bagian terakhir. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, dan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, mari kita sekarang bahas tentang perumpamaan ini ya. Jadi perumpamaan sudah saya sebutkan beberapa ya. Perumpamaan itu adalah perbandingan karena memang ada yang dibandingkan ya. Realitas ada realitas yang dibandingkan, ada yang simbol, ada yang disimbolkan ya. Ada yang signifier, ada yang signified, bahasa kerennya ya. Ada yang tanda, ada yang ditandakan, semacam itu. Tapi juga teka-teki karena ini perlu dipecahkan ya, tidak mudah dimengerti. Dan kuncinya apa? Tadi sudah saya bilang ya, untuk mencari hal-hal yang mengejutkan. Ya, tadi sudah saya sebutkan beberapa hal mengejutkan. Dan tujuannya apa? Tujuannya pertama untuk menyembunyikan
pada sebagian orang, tapi untuk mewartakan untuk mengungkapkan kepada orang-orang lain, pada murid Yesus. Kedua juga sebagai sarana kritik ya, sebagai sarana kritik bagi yang berkuasa secara khusus ya. Itu perumpamaan-perumpamaan Yesus ya, sangat kaya sebenarnya. Mari kita lihat Matius 13, 2, 1 sampai 1, 2, 3. Dan kalau kita lihat ini adalah sebuah alegori ya. Alegori itu ya perbandingan ya. Perbandingan yang dalam bentuk cerita. Ya, alegori itu perbandingan dalam bentuk cerita. Jadi A menyimbolkan B ya, semacam itu ya. Oke, mari kita lihat. Jadi penabur itu adalah Yesus sendiri. Penabur menjadi simbol ya, dari Yesus. Dan kita bisa lihat Yesus ini adalah yang ceroboh ya, penabur yang ceroboh atau serampangan ya. Atau bisa dilihat juga sebagai penabur yang murah hati dalam memberitakan Injil. Yesus memberitakan Injilnya kepada semua ya. Dia tidak pilih-pilih ya. Semua mendengarkan pengajarannya, semua mendengarkan sabdanya. Ya, ini juga pesan bagi kita untuk mewartakan sabda Tuhan, tidak pilih-pilih ya. Semua yang mau, kalau ada kesempatan kita wartakan Injil ya. Ini kesempatan ya untuk menjadi seperti Yesus, menjadi penabur yang serampangan, yang murah hati ya. Kenapa? Karena benihnya ini pada dasarnya tidak akan habis gitu ya. Benih adalah firman Tuhan atau Injil kerajaan Tuhan. Ya, mungkin ada yang bertanya, Romo, kerajaan Tuhan itu apa? Mungkin itu buat topik berikutnya ya. Kita bahas tentang kerajaan Allah yang diwartakan Yesus sebenarnya apa ya. Tapi next time aja karena kita fokusnya di perumpamaan. Nah, ada 4 jenis tanah ya. Di pinggir jalan ini adalah orang-orang yang mendengarkan tapi kemudian dipengaruhi oleh iblis atau yang disebut sebagai faktor preternatural ya, faktor-faktor di luar kemampuan manusia yang biasa. Dan ini para musuh Yesus. Jadi para musuh Yesus sebenarnya adalah iblis dan para malaikatnya. Dan saat kita mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya faktor manusia yang bekerja, tidak hanya kelemahan manusia yang bekerja, tapi juga ada kekuatan-kekuatan setan yang mencoba menjauhkan kita dari Tuhan. Sebagai contoh sederhana, kalau kita hari Minggu setelah bangun merasa malas untuk ke gereja, ya mungkin itu mungkin kelemahan tubuh kita ya, atau juga ya si setan ya menggoda kita ya untuk tidak pergi ke gereja. Ya. Atau saat kita mendengarkan khotbahnya Romo Bayu, tiba-tiba muncul pikiran-pikiran ya yang mengganggu kita ya. Mungkin pikiran-pikiran ini mungkin bukan dari kelemahan kita saja, tapi juga ditanamkan oleh sang setan yang mencoba mengganggu kita. Sehingga firman tidak berbuah. Bagaimana bisa berbuah kalau ya tidak masuk ke dalam hati ya. Dan ya ini tantangan bagi kita ya. Makanya persiapan ya untuk menerima sabda juga penting ya. Bagi kita untuk mendisposisi batin kita sebelum kita ikut ekaristi ya. Mendengarkan sabda itu penting ya. Siapa yang di sini selalu berdoa ya, datang 10 menit sebelum ekaristi, yang persiapkan diri dengan baik, berdoa, mohon perlindungan Tuhan, mohon kuasa Roh Kudus untuk mendengarkan sabda Tuhan ya. Atau malah kita kebalikannya ya, kita datang pas-pasan bahkan terlambat ya, masih keringetan ya. Sebelum masuk gereja bertengkar dulu dengan tukang parkir ya. Itu sekarang misa online ya, misa online siapa yang benar-benar mendengarkan misa online ya, yang mendengarkan ikuti dengan penuh seksama ya, dengan penuh perhatian. Jangan-jangan depan layar TV atau monitor, di sebelahnya HP ya, langsung waktu pas misa banyak WA yang masuk dan kita terganggu ya, sehingga tidak fokus mendengarkan, bergabung dengan perayaan Ekaristi. Ya ini
bisa datangnya dari setan ya. Walaupun nanti kita lihat memang ada kelemahan manusia juga di sana. Tanah yang berbatu, ya, tanah yang berbatu itu hatinya lemah ya, faktor internal. Orang-orang yang hanya tertarik dengan karya-karya Yesus. Jadi ada orang-orang yang mengikuti Yesus pada zaman itu karena hanya tertarik dengan mukjizatnya Yesus. Ada yang pengen disembuhkan, ya, ada yang pengen dapat peruntungan, ya. Ada yang ingin sekedar melihat Yesus menyembuhkan, ya, di entertain, ya, ada yang pengen dihibur, ya, ada juga yang seperti itu, ya. Ada yang ingin melihat mendengar pengajaran-pengajaran Yesus karena pengajaran Yesus bagus, ya. Hanya pengen sampai situ saja. Ya, jadi mereka orang-orang yang datang tetapi bukan untuk mengikuti Yesus. Ya, mereka sebenarnya datang untuk mencari diri mereka sendiri. Pertanyaannya ya, apakah kita saat mendengarkan firman Tuhan, siapa yang kita cari? Firman Tuhan, Tuhan atau ya kita sendiri gitu. Ya, kalau saya sering bilang tentang church hopping, ya. Hopping itu kayak, ini istilah dari dunia pariwisata namanya island hopping ya. Jadi ada wisata kita pindah dari satu pulau ke pulau lain ya, itu island hopping. Church hopping itu ya pindah dari satu gereja ke gereja lain. Entah karena khotbahnya tidak menarik ya, gerejanya panas, tempat parkir susah ya, kurnya paduan suaranya tidak menarik ya, romonya nggak ganteng ya. Iya. Apalagi sekarang ya, zaman misa online ya. Lihat romonya nggak suka, tinggal ganti channel. Ya nanti aja deh aku ikut yang jam berikutnya aja. Ya jadi yang kita cari sebenarnya siapa ya? Cari Tuhan atau cari diri kita sendiri? Dan kebanyakan ya, bukan kebanyakan, ya mungkin ada ya yang kita tanpa disadari kita sebenarnya hanya mencari diri kita sendiri. Kita mencari senangnya sendiri. Kita hanya mencari feel-nya, mencari sensasinya dalam hidup. Ya, dalam hidup menggereja, dalam doa, dalam firman Tuhan. Makanya banyak kelompok-kelompok ya PD-PD yang ya kelompok komunitas ya, yang Katolik atau bukan yang menekankan sensasi daripada mendekatkan firman Tuhan. Karena orang-orang cari ya sensasinya, bukan firmannya. Ya emang ada pewarta-pewarta yang memang diberikan karunia untuk menggabungkan ya firman Tuhan dengan packaging yang menarik. Ya, itu ada, ya, itu pasti ada. Tapi jangan sampai kita hanya berhenti sampai packagingnya aja, paketnya saja, bungkusnya saja. Dan tidak mau mendengarkan isi di dalam firman-Nya. Ya, kalau kita hanya cari hal-hal seperti itu, ya mungkin kita memang cari entertainment. Ya. Kita tidak mencari Tuhan. Hati yang lemah, faktor internal. Jadi kombinasi ya, sudah diganggu setan ya, terus kita pun hanya mencari diri kita sendiri. Ya sudah. Oke, di antara duri ya, dipengaruhi kecemasan duniawi. Ya, yang tanah berbatu itu ya faktor internal dari dalam, disposisi batin. Kemudian di antara duri ini pengaruh eksternal, duniawi. Jadi ada pengaruh supernatural, ya preternatural, ada pengaruh internal, ada pengaruh eksternal yang dapat menghancurkan atau dapat membuat kita kehilangan benih firman. Dipengaruhi kecemasan duniawi, faktor eksternal, pengikut yang tidak mau berkomitmen. Ya. Kecemasan eksternal ya. Kalau saya ikut Yesus tetapi saya susah, saya nggak mau. Ya. Kalau ya saya ikut Yesus tapi nggak dapet jodoh, saya nggak mau. Ya, kalau saya ikut Yesus ya tapi masalah saya tidak selesai, saya nggak mau ikut Yesus lagi. Ya, saya ngapain di gereja Katolik ya, susah ya, banyak peraturan. Wah, romonya galak, nggak mau ya. Saya mau nggak komit. Ya, Anda komitmen kepada Tuhan atau kepada orang-orang ini ya. Ya, Anda komitmen ya pada Tuhan atau hanya mencari gampangnya sendiri ya. Kalau mencari gampangnya banyak ya, banyak gereja-gereja atau agama-agama yang menawarkan Injil kemakmuran.
Kalau kamu ikut kita, ya kamu akan mendapatkan berkat berlimpah, ya, secara khusus berkat-berkat material. Kalau kamu sumbang 100.000, Tuhan akan kasih 10 kali lipat, 100 kali lipat kayak Injil hari ini. Waduh ya. 10.000 jadi berapa? 1 juta. Wah, ayo semakin besar Anda menyumbang, semakin besar berkat yang Anda terima, ya kan? Ya, Gospel of Prosperity, Injil kemakmuran. Enggak. Ya, Tuhan Yesus enggak bilang bahwa kalau kita hidup mengikuti Dia, kita akan menerima selalu berkat-berkat material. Tidak. Kita pasti diberkati, tapi selalu tidak dalam bentuk berkat material. Bukan berarti kalau kita sulit dalam ekonomi sekarang masa pandemi, bukan berarti kita nggak diberkati. Wah. Bahkan kalau kita melihat berkat Tuhan hanya sebagai berkat material, ya itu sempit sekali. Ya. Ada orang-orang yang hidupnya susah, nggak kaya, ya, hidup sederhana, tapi mereka bahagia dan mereka bisa merasa diri diberkati oleh Tuhan. Iya. Karena mereka melihat bahwa berkat tidak hanya terbatas oleh dunia material. Jadi dikembangkan ya berkat Tuhan ya. Apalagi kalau Tuhan bilang nanti, kalau kamu ingin ikut aku, kamu harus memikul salib. Ya. Itu yang Yesus katakan kepada kita. Yesus tidak bilang ikut aku, kamu akan jadi kaya raya. Wow, enggak juga. Kalau kaya raya dapat berkat, puji Tuhan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya, berkat Tuhan dalam berbagai bentuk. Kecemasan duniawi ya. Kalau saya nggak sembuh, saya nggak percaya Tuhan itu ada. Waduh, ya. Nantang tuh. Ya itu kadang-kadang kita ya, hal-hal 3 hal ini yang sering mengganggu kita. Ya, preternatural dari setan, internal ya, disposisi batin, maupun eksternal. Kalau saya tidak ke gereja dengan teman, nggak mau ke gereja. Kalau saya nggak ditemani berdoa, nggak mau berdoa. Kalau saya nggak disuruh orang tua berdoa, nggak mau berdoa. Ya, komitmennya mana? Masa harus dorong terus dari eksternal ya? Susah. Oke, tanah yang baik adalah dengar dan paham ya para murid Yesus yang berkomitmen mau mendengar dan mencoba memahami ya, bertahan di dalam pencobaan ya, cobaan setan ya, memiliki disposisi internal ya, disposisi yang baik, yang batin yang baik ya, dan juga mencoba tidak bertahan dalam serangan kecemasan duniawi. Tidak menggantungkan komitmen kita kepada kecemasan duniawi atau faktor-faktor eksternal. Saya tetap ke gereja walaupun saya miskin atau kaya. Saya tetap ke gereja walaupun saya sendirian atau ada teman. Saya tetap berdoa ya walaupun saya hari ini merasa sedih. Ya, justru bagus ya kita bisa bawa sedih kita ini dalam doa. Wah. Walaupun hari ini saya lagi feeling moody ya, nggak mood berdoa, saya tetap berdoa. Komitmen saya. Iya. Faktornya itu menunjukkan kedewasaan ya, kedewasaan sebagai pengikut Yesus. Dari sini kita bisa lihat ya perumpamaan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan? Ya, perumpamaan itu apa ya? Perbandingan dan juga sebuah teka-teki. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk mengungkapkan kepada sebagian tapi menyembunyikan pada bagian yang lain, dan juga untuk bahan sebagai kritik kepada mereka yang membenci Yesus, yang menolak Yesus ya. Dan ya bagaimana cara memahami perumpamaan ya dengan melihat hal-hal yang tidak terduga dan kita cari maknanya lebih dalam lagi. Demikian penjelasan saya pada kesempatan kali ini, dan semoga Tuhan berkati kita dan semoga kita pun semakin menjadi murid Yesus yang tekun, setia, dan berkomitmen. Amin. Oke, thank you very much atas pengajarannya. Romo masih ada kan? Hai Romo. Halo. Ini hangat banget nih Mo. Saya tuh setuju banget sama yang island hopping, church hopping.
Karena saya salah satu orang yang melakukan itu. Ini hangat banget nih, Mo. Jadi banyak banget teman-teman yang udah mulai bertanya-tanya. Ada di Slido, ada juga di chatbox ya. Mungkin kita bacain dulu yang chatbox dulu kali ya, Marsha ya. Boleh? Atau ini panjang nih pertanyaannya. Atau apakah ada Bapak Tony Wijaya di sini? Boleh. Mungkin kalau mau menyampaikan langsung. Hai Tony. Atau mau dibacain aja? Berarti mau dibacain aja deh nih. Oke, dibacain aja ya. Oke, gini Mo. Oh, ini udah Toninya menjawab. Toninya Oke, menjawab. silakan. Ayo Tony. Videonya kasih boleh loh sebelumnya. Tony dinyalain. Oh iya deh. Silakan kalau mau tanya langsung sama Romo. Halo, selamat malam. Tadi Romo ya yang membawakan ini bacaannya ya. Sebelumnya mohon maaf Romo, ini kalau menurut pemahaman saya kan belakangan ini juga pas kebenaran mendengarkan Injil Matius berulang-ulang. Nah, kalau menurut pemahaman saya tentang perumpamaan perumpamaan yang benih ditabur di ladang itu, kalau menjawab pertanyaan tadi, misalnya pertanyaannya adalah kenapa dalam perumpamaan? Kalau menurut saya Yesus itu mengatakan dalam perumpamaan itu ada di Injil yang berikutnya, pasal berikutnya yang dikatakan bahwa supaya genaplah apa yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Jadi Yesus itu hadir di dunia itu untuk menggenapi perkataan nabi sebelumnya. Misalnya Nabi Yohanes, terus tadi nggak tahu nabi siapa tuh. Jadi kalau menurut saya sih, kenapa dalam perumpamaan? Ya itu untuk menggenapi perkataan nabi. Karena nggak semua dalam perumpamaan, Yesus juga mengatakan dalam perkataan langsung. Misalnya waktu dia khotbah di bukit, dia mengatakan langsung tanpa perumpamaan. Seperti itu. Terus yang kedua pertanyaannya tentang oh iya tadi saya ada sedikit kurang pas juga kalau menurut saya. Waktu dikatakan penabur yang ceroboh, kalau menurut saya bukan untuk menurut saya penabur itu adalah kan Yesus sendiri. Jadi menurut saya sih Yesus bukan ceroboh. Artinya Yesus itu mau menyampaikan kepada kita bahwa kita itu terpecah-pecah. Ada yang seperti benih yang jatuh di apa tuh yang pertama, terus yang kedua di jalan, terus yang ketiga di semak berduri, terus yang keempat di ladang tanah yang subur. Nah, kalau menurut saya lagi, kebanyakan dari kita hampir semua yang saya temui yang beragama Katolik itu pasti dia percaya sama iman, sama firman. Pasti itu menurut saya sih seperti itulah. Terus juga mereka juga pasti akan mengatakan bahwa ya hidupnya sudah sesuai dengan firman yang dia dengar gitu. Tapi kalau menurut saya tanpa kita sadari, termasuk saya juga, kita ini semuanya ada di mana? Ada yang di kalau menurut saya sih yang di semak berduri lah. Karena di semak berduri itu dikatakan dengan jelas kekhawatiran dan karena harta gitu. Nah, kita tuh semua begitu. Pasti apalagi dalam kondisi pandemi pasti khawatir. Gitu, Romo. Thank you Bro Tony. Jadi ada dua pertanyaan itu ya. Jadi coba Romo boleh Romo bantu jawab dulu nih Mo. Ya, untuk pertanyaan pertama ini. Yang pertama, saya setuju bahwa Yesus memang datang untuk memenuhi nubuat para nabi ya, tentunya saya setuju dengan itu. Dan tapi pertanyaannya nubuat mana yang dipenuhi oleh Yesus ya. Dan spesifik yang dipenuhi Yesus adalah dari Yesaya ya. Bahwa walaupun
Yesaya walaupun sudah diajarkan, tetapi orang tetap menutup hatinya. Ya, jadi yang saya sampaikan adalah bahwa betul Yesus memenuhi nubuat para nabi, ya, penggenapan dari Taurat dan para nabi. Tapi kita juga harus cari dengan seksama dalam konteks ini nubuat apa yang dipenuhi oleh Yesus. Ya, dan itu yang kita cari tadi, ya, bahwa Yesus memenuhi nubuat Yesaya bahwa ada orang-orang yang keras hati, tidak mau mendengar, ya sudah. Ya, dia berbicara dengan perumpamaan supaya sengaja supaya tidak semacam sarkastik ya. Jadi ya kalau tidak mau dengar ya udah sekalian saya pakai perumpamaan supaya sekalian nggak gedong gitu. Nggak ngerti ya. Itu perumpamaan atau lebih tepatnya nubuat yang Yesus penuhi di situ ya dengan menggunakan perumpamaan. Jadi kita setuju bahwa Yesus memenuhi perumpamaan. Yesus memenuhi nubuat-nubuat para nabi. Ya, tetapi tugas kita adalah mencari nubuat apa yang dipenuhi oleh Yesus dalam konteks ini. Oke. Yang kedua, iya, karena kita tahu itu adalah Yesus gitu. Ya, Yesus gak mungkin ceroboh. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu makna yang disampaikan Yesus, ya, kalau kita masih belum ada di penjelasannya Yesus, ya kita sebagai contoh Anda petani, ya. Dan Anda mendengar perumpamaan ini pertama kali, dan Anda belum mendengar penjelasan dari Yesus. Reaksi Anda yang pertama keluar adalah ini ceroboh. Ya. Tapi karena kita sudah sering mendengar perumpamaan ini berulang kali, dan sudah mendengar penjelasannya berulang kali, ya kita otomatis pikir ya ini Yesus nggak mungkin ceroboh, tapi Yesus adalah murah hati. Ya. Makanya tadi saya jelaskan, either ceroboh or murah hati. Kalau kita masih di level yang pertama, ya kita akan melihat petani ini ceroboh. Tapi karena kita sudah mendapat penjelasan dari Yesus sendiri bahwa itu adalah Dia yang disaburkan adalah firman-Nya, ini bukan kecerobohan, tapi kemurahan hati bahwa semua orang diundang untuk mendengarkan firman-Nya. Ya. Yang ketiga, ya saya setuju bahwa ada kalanya kita cemas ya, ada dari faktor eksternal. Tapi saya melihat bos kita diganggu 3 faktor ini ya. Ada kalanya kita mengalami kecemasan eksternal, ada kalanya kita diganggu setan, ada kalanya kita juga punya kelemahan disposisi internal. Dan saya percaya 3-3 ini bekerja dalam diri kita gitu. Dan ada cara-cara di mana kita bisa mengatasi ini. Cuman ya itu bagian dari Injil yang lain ya, masa Prapaskah ya. Kenapa pantang ya puasa, pantang puasa, doa dan derma ya. Ini ya untuk menghalau 3 kelemahan tadi ya. Ya, kenapa doa? Karena kita menggantungkan diri kepada Tuhan ya, supaya tidak diganggu oleh kekuatan jahat. Kenapa pantang puasa? Supaya disposisi batin kita dikuatkan ya. Kenapa derma ya, supaya kita percaya bahwa kalau ya kecemasan itu kan karena kita takut ya, karena takut kita kehilangan apa yang kita miliki. Tapi dengan berderma kita bisa diajarkan bahwa walaupun kita nggak punya apa-apa, walaupun kita kekurangan, kita masih bisa memberi ya. Jadi ini contoh sederhana bagaimana gereja kitab suci ya secara khusus mengajarkan kita untuk melawan 3 kelemahan ini ya. Tapi itu bagian lain ya, harus saling melengkapi. Makanya Injil harus dibaca dalam satu kesatuan ya. Jadi ya itu sedikit. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Thank you, Mo. Tapi Tony tadi aku setuju banget loh sama yang Tony bilang soal kekhawatiran itu tadi ya. Dan kebetulan ada beberapa pertanyaan juga nih Denny yang mau mengulas lebih dalam lagi. Sebenarnya tadi poin perumpamaannya itu seperti apa sih? Ini aku coba gabungin ya. Kebetulan ada 3 pertanyaan yang bisa mirip nih. Jadi kalau misalkan nih Mo, Yesus itu kan mengajarkan perumpamaan. Jika perumpamaan diajarkan Yesus agar tidak semua orang mengerti gitu ya. Tadi kan disebutkan ada yang khusus untuk murid-murid dan murid-muridnya gitu ya. Bagaimanakah caranya supaya kita bisa lebih mengerti perumpamaan? Dan ini kan kesannya jadi kayak perumpamaan itu harus ditafsirkan gitu ya. Gimana sih? Kenapa sih Yesus tuh nggak bikinnya
ya udah yang gampang aja gitu dimengerti, kenapa harus dibungkus dulu gitu, sehingga banyak arti yang bisa dibikin. Setiap orang yang nerima bisa punya arti yang beda, kayak saya sama Denny nerima bisa punya arti yang beda. Nah, menurut Romo, kenapa sih Yesus melakukan itu? Iya. Tadi sudah saya sebutkan ya, kalau kita lihat konteksnya bahwa ada orang-orang yang mengikuti Yesus dengan tujuan-tujuan ya yang datang kepada Yesus tapi tidak ingin mengikuti Yesus menjadi muridnya ya. Jadi Yesus melihat bahwa orang-orang seperti ini ya nggak perlu mendapatkan apa ya, bukan nggak perlu tapi ditantang untuk kalau kamu ingin mengerti ya jadi murid saya gitu ya. Dan kita yang di sini ya teman-teman sekalian adalah orang-orang yang sudah mengikuti Yesus. Dan teman-teman sebenarnya sudah mengerti ya lebih dalam tentang perumpamaan-perumpamaan ini karena memang teman-teman sudah mendengarkan ini berulang kali dan juga sudah mendengarkan penjelasan dari Romo saat khotbah atau ikut Bible study Romo Bayu ya. Jadi memang ini disamarkan bukan buat kita ya. Disamarkan buat orang-orang yang tidak ingin apa ya, hanya sekedar mengikuti Yesus untuk cari entertainment ya, atau orang-orang ingin menjatuhkan Yesus. Tapi bagi mereka, bagi kita yang mengikuti Yesus, sebenarnya ini sudah sebenarnya ini bukan suatu hal yang rahasia lagi ya. Dan bahkan ini sangat kaya buat kita gitu. Nah, syaratnya itu tadi, apakah kita mau ikut Yesus apa enggak gitu. Ya, perumpamaan ini akan menjadi sangat kaya ya, sangat-sangat kaya ya, sumber iman yang sangat kaya bagi yang ikut Yesus beneran ya. Tadi sudah siapa namanya yang Tony ya kalau nggak salah sudah dibaca berkali-kali dan Tony mendapat banyak. Betul ya Tony ya tadi. Betul, Ya. betul. Ya, Ya, Tony mendapatkan betul. banyak ya karena dia membaca berulang kali dan saya percaya Tony juga ikut Yesus dengan serius. Makanya dia mendapatkan banyak hal dari perumpamaan ini ya. Dan saya percaya teman-teman di sini juga mengikuti Yesus dengan serius dan membaca ini, mendengar ini sudah berulang kali dan mendapatkan banyak dari sini ya. Jadi itu konteksnya ya. Yesus menutup ini ya, perumpamaan menjadi tidak dimengerti bagi orang-orang yang tidak mau ikut Yesus secara serius. Tapi bagi kita yang mau ikut Yesus sebagai muridnya dengan serius, justru ini menjadi sangat sumber kekayaan iman kita. Ya, jadi itu konteksnya seperti itu ya. Tapi jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Ya. Kenapa? Kalau misalkan ada yang menafsirkan dengan cara yang berbeda, gimana cara kita tahu mana tafsiran yang sesuai dan mana yang enggak? Tadi ada yang bertanya seperti itu juga. Ya, ada perumpamaan-perumpamaan yang Yesus kasih sendiri ya, artinya apa ya. Dan seperti yang tadi ya Yesus sendiri bilang ya ini artinya seperti ini ya. Tapi ada beberapa perumpamaan-perumpamaan yang memang Yesus tidak berikan penjelasannya ya. Ini menurut saya justru menjadi sumber kekayaan juga karena ini mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam ya, merenungkan lebih dalam. Dan saya percaya tidak ada yang bagi kita nggak ada yang salah kok terjemahan ya, interpretasi atau tafsiran ya. Jangan takut untuk mentafsirkan ya Injil ya. Hati-hati saja ya, hati-hati saja kalau sampai ada tafsiran-tafsiran yang di luar ajaran gereja ya. Sebagai contoh, saya mentafsirkan setelah baca kitab suci saya mentafsirkan Yesus itu bukan Tuhan. Oh, ada orang seperti itu ya. Tapi ini sudah lewat ya, sudah kelewatan dari ajaran gereja. Tapi selebihnya kita diajak untuk membaca kitab suci dan berani untuk mentafsirkan lebih dalam lagi ya. Jadi menurut saya nggak apa-apa kita punya tafsiran berbeda karena toh ini pengalaman pribadi dan teman-teman juga kalau ikut Bible study atau ikut sel gitu sebenarnya teman-teman juga sudah melakukan interpretasi ini ya untuk melihat Injil Yesus kemudian dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Ini juga merupakan praktek-praktek interpretasi yang sangat wajar kita lakukan dan sangat baik menurut saya. Jadi jangan takut ya teman-teman untuk mentafsirkan walaupun berbeda, ini justru memperkaya ya, tapi memang ada batas-batasnya dan batas-batasnya juga teman-teman tahu itu apa ya. Dan kalau pengen lebih serius lagi bisa
menghadiri Bible study-nya Romo Bayu tiap Sabtu. Wah, Sabtu di mana Jumat tuh ya. Mo? Ya di YouTube saya ada bagian Bible study. Biasanya saya membahas bacaan hari Minggu berikutnya. Ya, secara khusus nanti minggu ini saya akan membahas tentang Minggu Palma dan juga kisah sengsara Yesus dari Injil Markus. Iya. Ditunggu. Oke. Wah, luar biasa nih, mantap. Thank you Romo. Oke. Oke, silakan. Oke. Aden. Nah, next-nya kan ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan juga nih Mo. Silakan. Ada ini, gimana sih kita tahu apakah kan tadi Romo bilang kalau island hopping sama church hopping itu ya Mo ya, itu kan mencari diri sendiri atau mencari Tuhannya tuh. Nah, gimana kita tahu kalau kita pas lagi ikut persekutuan doa itu untuk mencari diri sendiri atau mencari Tuhan? Terus sebaiknya kita ngelakuin seperti apa sih yang sebaiknya kita lakuin untuk mencari Tuhan itu, Mo? Ya, jawabannya sederhana. Lihat aja komitmen ya. Saya nggak bilang bahwa church hopping atau ya pindah-pindah itu suatu hal yang dosa maut, tidak ya. Bahkan saya cenderung itu juga bukan dosa sih, tapi hanya menunjukkan bahwa iman kita belum dewasa, itu aja. Ya. Saya masih bersyukur teman-teman orang muda ya mau ke gereja, wah, itu saya sudah senang banget gitu ya. Entah gereja mau di mana gitu ya. Apalagi ikut persekutuan ya, entah persekutuan di persekutuan Katolik ya, persekutuan Katolik dimanapun ya. Itu saya salut dengan teman-teman muda ya. Walaupun dunia sekarang ramai dengan ya dengan godaan, dengan ya tawaran-tawaran duniawi yang sangat menarik, teman-teman masih mau menyempatkan waktu untuk berdoa, untuk ke gereja, untuk komunitas ya. Saya salut dengan itu ya. Tapi ya ada saatnya saya harus melihat, harus mengingatkan teman-teman bahwa iman ini juga harus terus ditingkatkan, ditumbuhkan. Ya kan, benih dia harus tumbuh, harus berbuah. Ya, taunya dari mana? Taunya adalah dengan membuat komitmen. Ya. Kalau iman kita masih masih dalam tahap awal ya, tahap baby ya. Tahap belum terlalu dewasa ya, tanda-tandanya kita imannya seperti anak kecil juga ya. Pertanyaannya apa yang saya dapatkan dari iman saya? Itu kan kayak anak kecil kan ya. Ngambul juga ya Mo ya. Kalau nggak dikabulin pergi nangis ya, marah-marah gitu ya. Nggak mau doa lagi. Iya, itu kan anak kecil kan ya, iman anak kecil ya. Makanya tantangannya buat kita adalah bagaimana kita mendewasakan iman ini ya. Contohnya ya dengan belajar untuk buat komitmen. Semakin kita dewasa ya semakin kita diharapkan menjadi orang yang berkomitmen. Nanti teman-teman kalau udah menikah juga itu kan komitmen ya. Ya, walaupun nggak setiap hari teman-teman akan merasakan kemesraan, merasakan jatuh hati selalu dengan pasangan yang nggak selalu ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena saya udah komit dengan suami saya akan mencintai, mengasihi dia setiap hari. Entah itu saya merasa ada lagi high atau enggak, itu bahasanya high ya. Ya lagi merasakan in love atau tidak, itu saya tetap mencintai dia. Itu komitmen saya ya. Sama juga saat ikut komunitas ya, ikut kelompok ini ya. Saya tahu nggak setiap hari, nggak setiap meeting itu perasaannya high terus, nggak ya. Ada perasaan dry, ada perasaan kering, ada menghadapi masa-masa gelap, ya kekhawatiran segala macam. Tapi despite of this ya, apakah teman-teman mau tetap setia, ya, tetap komit ya. Nah itu yang buat dewasa ya. Itu panggilan kita sebagai murid-murid Yesus, kan Yesus juga bilang kalau kamu mau ikut saya ya panggul salib saya ya. Yesus nggak selalu bilang ikut saya kamu dapat uang, dapat warisan ya, nggak, ikut salibnya ya. Itu pesan saya buat anak-anak muda sekarang ya. Komitmen. Thank you Romo, itu juga sudah menjawab nih salah satu pertanyaan dari teman-teman kita nih, yang gimana sih caranya kita berakar dan bertumbuh di dalam diri kita nih? Apa mendengarkan saja secara sungguh-sungguh udah cukup? Nah itu juga salah satunya dari komitmen itu ya Mo ya.
Mungkin lebih dalam lagi nih, Mo. Aku penasaran, kebetulan mau lanjutin pertanyaan ini. Jadi, kalau misalkan kita, oke, komitmen adalah jawabannya. Tapi kalau kita tanya deeper lagi, terus gimana caranya supaya kita bisa menjalankan komitmen itu? Karena seringkali tuh, wah, itu berat banget sih, Mo. Kayak, bener kata Romo, bangun pagi, nggak merasa malas ke gereja aja udah puji Tuhan. Saya sejujurnya sering merasakan hal itu gitu. Dan gimana sih caranya? Iya, kalau saya sih ada beberapa cara. Yang paling sederhana ya building habit ya, membangun kebiasaan ya. Makanya di seminari itu setiap hari fraternya dibangunin pagi-pagi tiap hari itu. Tiap Wah, hari. masuk seminari dulu dong nih. Iya, ya intinya bahwa itu dibiasakan gitu. Jadi jam 5 pagi saya udah bangun tiap hari itu. Ya walaupun nggak pengen bangun tapi bangun. Waduh, untung udah Iya. lulus semua ini. Iya, itu salah satu teknik ya, pembiasaan atau membangun kebiasaan. Ya memang perlu dilatih dan seperti atlet ya itu kan harus setiap hari dilatih ya. Kedua mungkin dengan maintenance ya, bukan dengan obat ya. Tapi pentingnya komunitas ya. Saya juga bersyukur punya komunitas sebagai biarawan, karena kalau ada komunitas saya selalu diingatkan ya. Kalau saya kadang-kadang terlalu sibuk dengan pelayanan gitu ya, ada Romo yang mengingatkan, ayo jangan lupa berdoa. Ya, ayo jangan lupa untuk sama-sama rosari ya. Atau jangan lupa makan ya, sederhana gitu mengingatkan ya. Nah, itu peran komunitas yang menurut saya sangat penting untuk mengingatkan kita dan menguatkan kita, mensupport kita dalam ministry, dalam pelayanan dalam komunitas ya. Kalau ada ya cenderungnya sih hati-hati juga karena nanti ada orang-orang yang kepo juga ya. ya dari kita pengen sendiri dulu gitu ya, karena emang pengen waktu sendiri, tapi ditanyain terus, kamu kok nggak ikut doa, kamu kok nggak ikut ya. Itu bagian dinamika ya komunitas ya. Ada orang yang Iya. ya komunitas, tapi itu bagian dari yang menarik ya, karena komunitas ya menguatkan kita untuk tetap fokus dan komit. Wah, Mungkin juga luar ada biasa ini. acara-acara besar ya yang bisa dibuat kayak retret, kayak rekoleksi bersama, atau kalau nggak pandemi bisa mengadakan apa namanya team building. Jadi ada momen-momen yang peaknya juga gitu. Jadi ya itu berapa Yang tips yang bisa seru-serunya juga gitu ya, Mo ya? iya, anak muda kan Asik, butuh yang mantap. seru. Iya. Gimana Kak Denny? Iya, oke, itu menjawab banget tuh ya Mo ya. Harus ada komunitas, ya salah satunya panen ini juga udah bisa membantu kita juga. Nah itu kan tadi kita udah baca ini dari chat, dari Slido. Nah kayaknya ada juga teman-teman mungkin yang mau nanya langsung di sini. Masih ada waktu ya Mo ya? Oke, sure. Boleh, Satu silakan. pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman. Boleh, Mo, aku ada pertanyaan. Ya, Mo tadi kan di ayat Matius apa 13 ayat 12 itu kan ada yang Yesus ngomong, udah jelasin ke murid-muridnya itu, yang siapa yang mempunyai akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itu lumayan nyangkut, Mo. Terus kayak maksudnya apa sih? Maksudnya dia punya apa, terus dia akan dikasih apa, terus kenapa udah punya terus dikasih lagi lebih lagi, terus kalau misalnya nggak punya kok malah nggak dikasih gitu. Iya, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Saya sudah expect ada yang tanya itu ya, yang tajam ya. Konteksnya sudah kalau menerjemahkan kitab suci atau Injil, perikop itu kita lihat konteksnya. Jadi lihat ayat-ayat sekelilingnya. Dan ini berbicara tentang firman Tuhan ya, tentang bagaimana firman Tuhan diterima, resepsi dari firman Tuhan diterima. Nah, Yesus ini berbicara dengan ini secara khusus bagian ini tekniknya itu adalah exaggeration ya, bahasa Indonesia apa ya, hiperbola ya, melebih-lebihkan. Jadi saat
kita menerima sabda Tuhan, dan saat kita menerima sabda Tuhan ini bertumbuh ya. Sehingga kita tidak hanya menerima sesuatu yang stagnan tapi dinamis dan hidup ya, sehingga tumbuh dan berkelimpahan. Ya. Contoh teman-teman yang tadi ya, teman-teman di sini yang membaca kitab suci secara rutin ya, terus sharing, mencoba men-sharingkannya, kemudian mendengarkan khotbah-khotbah yang untuk mendalami Injil ya, untuk membaca Injil. Sejujurnya justru kita diperkaya ya. Ya, dengan mendengarkan dan juga dengan memberi, sebenarnya kita diperkaya. Dengan firman ini memperkaya kita karena firman ini hidup ya. Jadi yang diberi dan menerima justru akan terus menerima ya, karena firman yang diterima ini hidup gitu. Tapi bagi mereka yang menolak firman ini ya akan mati ya, firmannya akan mati dalam artian tidak berkembang. Dan saat sesuatu kering, sesuatu tidak berkembang ya, ini dampaknya ya menular kemana-mana. Hidupnya juga akan kering, hidupnya tidak akan berkembang, hidupnya tidak akan menjadi berkat bagi orang lain ya. Ini sebenarnya pengalaman yang kita bisa lihat saat kita hidup bersama firman Tuhan. Dan teman-teman juga saya percaya mengalami hal itu kok ya. Teman-teman yang rajin sharing, membaca kitab suci, kemudian share dengan teman-temannya di sel atau di grup, itu justru diperkaya. Semakin diperkaya, menemukan lebih banyak insight, lebih dalam lagi. Jadi itu seperti itu ya, dinamika firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak menerima firman Tuhan ya tidak tumbuh dalam iman ya, lambat laun kita pun akan mati ya. Dan jangan heran kalau orang yang mulai pelan-pelan meninggalkan komunitas, meninggalkan gereja, ya eventually hidupnya akan benar-benar kehilangan Tuhan pada akhirnya ya. Jadi itu menurut saya very powerful ya. Ayat itu very powerful karena itu berbicara tentang efek dari firman Tuhan ya, yang hidup ya. Begitu? Berarti bukan berarti kan kalau orang suka bilang iya makanya kita harus lebih banyak memberi orang lain. Mungkin yang dikonteskan material kali ya. Konteksnya berarti bukan materi ya Romo di sini ya? Atau tidak sebatas materi? Tidak sebatas. Ya kalau kita ya tadi kan kita bahasnya tentang firman Tuhan kan, yang ya bagaimana Tuhan memberikan firman-Nya secara generous, ya murah hati, dan bagaimana resepsi berbagai orang. Ya, jadi konteks di situ adalah tentang firman Tuhan yang diterima atau tidak diterima. Iya. Iya. Soalnya seringkali kalau dari pengalaman saya juga, saya sering dengar orang, iya makanya harus banyak ngasih supaya banyak menerima. Serius mau, maksudnya tadi pada saat Romo bilang konteksnya itu firman Tuhan, menurut saya itu jadi lebih make sense. Rather than saya mengharapkan mendapatkan lebih dengan saya memberikan lebih ke orang lain. Oke, ya, thank material you, boleh Mega. sih. Thank you, Romo. Oh, materi juga boleh ya? Boleh. Ya benar, supaya banyak kasih. Cuman bukan berharap dari konteks itu ya, Mo ya. Bukan berarti kita berharap mendapatkan lebih dengan kita memberi lebih gitu ya. Iya, konteks utamanya adalah firman Tuhan. Iya. Oke. Ada lagi teman-teman, terakhir deh. Ini 9:45 supaya kita tutup nih. Asik. Kalau nggak ada, kita bisa tutup. Masih 9:35 sih ya. Udah di gue udah 9:36. Asik. Iya, makanya satu pertanyaan lagi yuk. Sebelum kita tutup dengan doa dan berkat nanti dari Romo juga. Siapa yang mau? Kalau enggak ini sebenarnya di slide masih ada satu sih. Cuman siapa tahu ada yang mau bertanya langsung. Panggilan 1. Asik. Nggak ada nih ya. Bersih banget. Panggilan 2. Nggak ada lagi? Panggilan. Kayaknya udah terjawab semua sih, Sya. 3. Oke, terakhir ya. Yaudah, ini biar mantap ya, Mo ya. Menutup di slide ada pertanyaan terakhir. Romo, apa bedanya menantang Tuhan dengan meminta tanda, petunjuk dari Tuhan? Contohnya nih, kita nggak akan mau pelayanan kalau Tuhan tidak panggil saya lewat teman baik saya. Jadi kayak kalau bukan orang yang dekat yang manggil dia nggak akan merasa terpanggil gitu. Tapi dia minta itu sebagai tanda. Iya.
Ya kalau nantang ya sebenarnya ya common sense saja ya. Kalau nantang berarti kita mendisposisikan yang kita tantang sebagai lawan kita, ya kan? Sebagai musuh kita. Ya, jadi kalau kita menantang kita seolah-olah ya lebih powerful ya, lebih ada elemen arogannya ya, ada elemen kesombongannya ya. Berbeda kalau kita meminta dengan kerendahan hati ya. Tuhan, saya mohon petunjuk ya. Tuhan, semoga Engkau membimbing saya dengan ya tanda atau dengan bimbingan ya. Jadi unsur disposisinya kelihatan kok ya. Kalau kita menantang itu ya ada unsur arogan, ada unsur kesombongan bahwa sebenarnya saya sudah tahu jawabannya ya. Ya cuman mau ya mainin Tuhan ya. Berbeda dengan yang sungguh-sungguh minta bimbingan Tuhan. Itu karena awalnya disposisi batinnya memang kerendahan hati ya. Memang pengen dibimbing oleh Tuhan gitu ya. Dan biasanya kalau menantang ya seperti tadi disebutkan seperti sudah buat syarat-syarat dulu gitu dengan Tuhan ya. Ya, sedangkan orang yang benar-benar meminta bimbingan Tuhan mencoba terbuka dengan rencana Tuhan ya. Termasuk dengan rencana-rencana Tuhan yang kita kadang-kadang tidak expect ya. Ya contoh saya tidak expect jadi Romo gitu ya. Saya waktu masuk seminari menengah itu karena diundang teman untuk nemenin dia pergi ke seminari menengah ngambil tes ya. Saya nemenin aja terus ya sekalian ngambil tes. Soalnya dia sebulan kemudian hasilnya keluar, dia nggak diterima, saya diterima gitu. Nah saya kan iya, jadi bisa lihat itu tanda Tuhan atau bukan ya. Kalau dilihat ya orang bisa ada yang bilang ini tanda Tuhan, ada yang bilang ini bukan gitu ya. Ya saya bilang ya oke deh, entah ini tanda Tuhan atau bukan saya coba, iya kan. Dan akhirnya ketagihan deh. Iya. Siap. Ya, jadi kerendahan hati menurut saya elemen yang sangat mendasar saat kita meminta bimbingan Tuhan ya. Karena kalau tidak ada kerendahan hati, kita box ya, kita masuk dalam boxnya kita, ya ekspektasi kita. Padahal Tuhan mungkin sudah menyiapkan sesuatu di luar ekspektasi kita yang sebenarnya jauh lebih indah gitu ya, jauh lebih sempurna, baik buat kita. Jadi itu menurut saya sangat penting saat kita minta bimbingan Tuhan ya, kerendahan hati. Oke. Oke, Thank you jadi banget, intinya Romo. kerendahan hati ya. Thank you banget mau buat waktunya untuk pengajarannya hari ini. Kita terima banyak banget. Iya. Mau doa dulu dari Romo untuk berkat? Iya, boleh Nanti Romo setelah itu kita kita akan minta ada. doa dan berkatnya sekalian dari Romo. Setelah itu jangan kemana-mana dulu ya, kita masih ada info menarik. Mungkin tambahan dikit sebelum Romo menutup, teman-teman mungkin yang hari ini kurang, masih penasaran sama Bible study-nya Romo Bayu, bisa ikut. Ada 2 kali ya, mau seminggu. Sekali di hari Rabu, itu kalau mau versi Inggris, ya English version itu hari Rabu, dan kalau mau versi bahasa Indonesia tuh ada di Jumat atau Sabtu. Ya, Mo. Terus jam berapa, Mo? Jam 8 atau setengah 8 ya, Mo? Jam 7 sih sebetulnya. Jam 7. Ada yang benar saya. Apa-apa. Ya agak sedikit berubah-ubah karena ya menyesuaikan jadwal saya. Toh ini di YouTube jadi bisa diulang gitu karena ada recorded ya, recordingnya ada di YouTube. Iya, untuk teman-teman yang mau follow, maksudnya kayak mau mengikuti perkembangan ininya Romo bisa follow IG-nya. Ya, Mo, di bayu.ruseno. Iya, dapatkan pisang ya buat 5 subscriber pertama. Luar biasa. Ada voucher belanja guys di Shopee. Pisang Filipin ya, Mo. Sorry. Boleh. Iya, itu ada, teman-teman boleh lihat juga, itu ada YouTube channelnya Romo Bayu. Di situ bisa dibuka pengajaran-pengajarannya juga. Di chat. Oke, silakan Denny. Oke, oh iya Mo, silakan. Ya, kita mempersiapkan Untuk hati berkat. kita ya. Kita izinkan Roh Kudus sungguh memenuhi hati kita. Kita izinkan Tuhan
menggunakan kita, ya, kita buka hati kita dan kita mohon Tuhan agar kita menjadi semakin rendah hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kehidupan, sumber segala kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini karena kami bersama-sama sebagai satu keluarga, sebagai putra dan putrimu berkumpul, walaupun hanya melalui media Zoom. Kami tetap bersyukur karena melalui media ini pun kami diperkaya, kami dimampukan, kami tetap bersatu dan merasakan berkat yang berlimpah. Kami bersyukur karena kami boleh lebih tahu lagi tentang firman Tuhan, firman Yesus Kristus, Putramu, secara khusus tentang bagaimana dia menggunakan perumpamaan. Dan juga kami bersyukur atas diskusi yang kami dapatkan pada malam hari ini. Semoga kami semakin didewasakan dalam menghidupi iman kami. Tidak hanya sebagai iman yang belum dewasa, tetapi iman yang sungguh mampu membuat komitmen, mampu setia, mampu berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami layani, orang-orang yang kami cintai, sahabat-sahabat kami, ya, untuk perkembangan komunitas ini. Semoga kami pun dilindungi dari segala yang jahat dan juga dilindungi dari segala penyakit, skala khusus dalam masa pandemi ini. Dan semoga kami ditumbuhkan dalam iman sehingga kami tidak banyak khawatir dengan permasalahan yang banyak terjadi pada masa pandemi ini. Dan kami pun sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Semua ini ya Tuhan kami mohon di dalam nama Yesus, Putramu dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu, kita semua diberkati, dilindungi, dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Romo. Romo. Iya. Kenapa? Thank you, Mo. Iya, thank you. Foto. Iya. Jauh nih Romo di Filipina. Salah deh, udah nyampe Jakarta. Ayo teman-teman. Udah mendarat, Len. Iya, udah mendarat. Kirain masih terbang. Kita nyalain kameranya dulu yuk, supaya biar di fotonya bagus nih. Jadi Biar pada kelihatan cantik, cakep-cakep pada keluar semua nih. Ayo, Bisa teman. kita masukin Yuk, ke nyalain. ini loh. Yang masih belum nyala videonya. Langsung pada kabur. Nanti yang masih Ayo. Oke. Oke, kita bisa mulai ya. Siapa mau foto? Valen lah, Valen. Kamar saya ya. Harusnya apa, Valen? Valen aja, Ayo. Valen. Ayo. Valen aja, Valen. 1, 2, senyum ya. Smile. Satu lagi, tunggu. Satu lagi. 1, 2, smile. Oke. Udah. Oke deh. Oke, thank you Romo untuk waktunya. Jangan kemana-mana dulu, kita masih ada info. Romo kalau mau melanjutkan aktivitas, boleh kok mau langsung duluan aja, nggak apa-apa. Kita masih ada beberapa info-info lagi. Tapi kalau mau dengerin juga nggak apa-apa loh, Mo. Stay Kalau healthy ya, nanti Mo. mau join. Capek. Selamat Oke, istirahat. makasih Romo. Tuhan berkati. Thank you, see you.